Hukum Expert. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. B. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. C. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C dipandang perlu membentuk undang-undang tentang jaminan fidusia. Mengingat, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. 5. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 6. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontingen. 8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. 9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bab 2 Ruang Lingkup. Pasal 2. Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Pasal 3. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. B. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih. C. Hipotek atas pesawat terbang. Dan D. Gadai. Bab 3 Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia. Bagian pertama. Pembebanan jaminan fidusia. Pasal 4. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 5 Ayat 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pasal 5 Ayat 2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 6. Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
C. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. D. Nilai penjaminan. Dan E. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 7 utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa A. Utang yang telah ada. B. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Dan C. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Pasal 8. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Pasal 9 ayat 1. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pasal 9 ayat 2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Pasal 10. Kecuali diperjanjikan lain. A. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. B. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Bagian kedua. Pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11 ayat 1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 11 ayat 2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku. Pasal 12 ayat 1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 12 ayat 2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 12 ayat 3. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Pasal 12 ayat 4. Ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden. Pasal 13 ayat 1. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima jaminan fidusia dilakukan oleh penerimaan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 13 ayat 2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. Dan F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 13 ayat 3. Kantor pendaftaran fidusia memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pasal 13 ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 14 ayat 1. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pasal 14 ayat 2. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2. Pasal 14 ayat 3. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pasal 15 ayat 1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 15 ayat 2. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 15 ayat 3. Apabila debitor cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Pasal 16 ayat 1. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 16 ayat 2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 17. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pasal 18. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Bagian ketiga. Pengalihan jaminan fidusia. Pasal 19 ayat 1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Pasal 19 ayat 2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 20. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 21 ayat 1. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pasal 21 ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga. Pasal 21 ayat 3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Pasal 21 ayat 4. Dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Pasal 22. Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Pasal 23 ayat 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Pasal 23 ayat 2. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pasal 24. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bagian keempat. Hapusnya jaminan fidusia. Pasal 25 ayat 1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut. A. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. B. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau C. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 25 ayat 2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B. Pasal 25 ayat 3. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pasal 26 ayat 1. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25,
Kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Pasal 26 ayat 2. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Bab 4 Hak mendahulu. Pasal 27 ayat 1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Pasal 27 ayat 2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 27 ayat 3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Pasal 28. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. Bab 5 Eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 ayat 1. Apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pasal 29 ayat 2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 31. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum. Pasal 33. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cedera janji, batal demi hukum. Pasal 34 ayat 1. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Pasal 34 ayat 2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Bab 6 Ketentuan Pidana. Pasal 35. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 36. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Bab 7 Ketentuan Peralihan. Pasal 37 ayat 1. Pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 37 ayat 2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini,
kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1. Pasal 37 Ayat 3. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 38. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui. Bab 8 Ketentuan Penutup. Pasal 39. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2, dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pasal 40. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Fidusia. Pasal 41. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September tahun 1999 oleh Presiden Republik Indonesia, TTD. Baharudin Jusuf Habibie, diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September tahun 1999 Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, TTD. Muladi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Umum. 1. Pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. 2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga hipotek atas tanah dan kredit verban. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. 3. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya.
khususnya bagi pemberi fidusia. Namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan, preferen, kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Pasal demi pasal. Pasal 3 huruf A. Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pasal 4. Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 5 ayat 1. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu, jam pembuatan akta tersebut. Pasal 6 huruf A, yang dimaksud dengan identitas, dalam pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Pasal 6 huruf B, yang dimaksud dengan data perjanjian pokok, adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Pasal 6 huruf C, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan inventory, yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek. Maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut. Pasal 7 huruf B, utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah kontingen, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Pasal 7 huruf C. Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Pasal 8 ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia. Misalnya, wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Pasal 9 ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini dijamin fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. Pasal 10 huruf A, yang dimaksud dengan hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
Pasal 10 huruf B. Ketentuan dalam huruf B ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Pasal 11. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pasal 12. Kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan instansi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Kantor pendaftaran fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibu kota provinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal kantor pendaftaran fidusia belum didirikan di tiap daerah tingkat 2, maka wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia di ibu kota provinsi meliputi seluruh daerah tingkat 2 yang berada di lingkungan wilayahnya. Pendirian kantor pendaftaran fidusia di daerah tingkat 2 dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 13 Ayat 3. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 2. Pasal 14 Ayat 3. Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya. Pasal 15 Ayat 2. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pasal 15 Ayat 3. Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak pemberi fidusia cedera janji. Oleh karena itu dalam undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Pasal 16 Ayat 1. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Pasal 17. Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak memungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Pasal 19. Pengalihan hak atas piutang. Dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah cesi, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cesi ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pasal 20. Ketentuan ini mencakup prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan in rem. Pasal 21. Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksud dengan mengalihkan, antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan setara, tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan cedera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Pasal 22. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut. Pasal 23 Ayat 1. Yang dimaksud dengan menggabungkan adalah penyatuan bagian-bagian dari benda tersebut. Yang dimaksud dengan mencampur adalah penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 23 Ayat 2.
Yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 25 ayat 1. Sesuai dengan ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang, antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Pasal 25 ayat 2. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Pasal 27 ayat 1. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 27 ayat 3. Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi. Pasal 30. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pasal 37 ayat 3. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan, preferen, baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889. Hukum Expert.